Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Materi selanjutnya ialah stoikiometri. Kompetensi dasar yang diharapkan selama pembelajaran stoikiometri yaitu siswa dapat menganalisis tata nama serta menerapkan hukum dasar kimia dan perhitungan kimia. Yang kedua, menjelaskan konsep penyusunan tata nama senyawa berdasarkan hukum dasar kimia dan perhitungan kimia. Tujuan pembelajaran stoikiometri adalah setelah mempelajari materi stoikiometri diharapkan Ananda dapat menuliskan nama senyawa kimia berdasarkan rumus kimianya, menuliskan rumus kimia senyawa berdasarkan nama senyawa kimianya, menyetarakan persamaan reaksi dengan benar, menjelaskan hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum kelipatan, perbandingan, dan hukum perbandingan volume, menerapkan hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum kelipatan, hukum perbandingan volume, menerapkan hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum kelipatan perbandingan, dan hukum perbandingan volume dalam perhitungan kimia, menghitung massa, zat, volume, dan jumlah partikel jika diketahui jumlah mol dan sebaliknya, menerapkan konsep mol dalam perhitungan kimia yang melibatkan bereaksi pembatas, menentukan rumus empiris suatu senyawa jika diketahui rumus molekul dan massa atom relatif dan sebaliknya, menghitung komposisi suatu zat dalam senyawa kimia atau campuran. Nah, stoikiometri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata stoikion yang berarti unsur dan metron yang berarti mengukur. Stoikiometri membahas tentang hubungan massa atau unsur dalam suatu senyawa dan antar zat dalam suatu reaksi. Tata nama senyawa sederhana. Kawan sekalian, setiap senyawa perlu mempunyai nama spesifik, seperti halnya penamaan unsur. Pada mulanya, penamaan senyawa didasarkan pada berbagai hal seperti nama tempat, nama orang, atau sifat tertentu dari senyawa yang bersangkutan. Nah, yang pertama itu tata nama senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang hanya terdiri dari dua jenis unsur, misalnya air, amonia, dan metana. Rumus senyawa unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut ditulis di depan, yaitu BSI, C, SAS, PNH, SI, BR, CL, OF. Nah, rumus kimia amonia lazim ditulis sebagai NH3 bukan H3N, dan rumus kimia air lazim ditulis H2O bukan OH2. Nama senyawa. Nama senyawa biner dari dua jenis yaitu non-logam adalah rangkaian nama kedua jenis unsur dengan akhiran ida pada nama unsur kedua. Senyawa umum yang sudah umum dikenal tidak perlu mengikuti aturan di atas. Nah, tata nama senyawa ion. Senyawa ion ini terdiri atas suatu kation dan satu anion. Kation umumnya suatu ion logam, sedangkan anion dapat berupa anion non-logam atau suatu anion poliatom. Nah, kita dapat melihat pada tabel berikut. Ini berikut adalah nama ion dan rumus-rumus ion. Nah, rumus senyawa. Unsur logam ditulis dengan di depan, contohnya rumus kimia natrium, klorium ditulis NaCl bukan ClNa. Rumus senyawa ion dapat dituliskan BXA plus ditambah A YB minus membentuk XBYA. Nah, yang kedua, nama senyawa ion.
Nama senyawa ion adalah rangkaian nama kation dan nama anion angka indeks tidak disebut. Tata nama senyawa Turner. Tata nama senyawa Turner terdiri dari tata nama asam. Nah, rumus asam terdiri atas atom hidrogen di depan dapat dianggap sebagai ion atau H+. Dan suatu ion yang disebut ion sisa asam akan tetapi perlu diingat bahwa asam adalah senyawa kovalen, bukan senyawa ion. Nah, nama anion sisa asam sama dengan asam yang bersangkutan tanpa kata asam. Tata nama senyawa basa. Basa adalah zat yang di dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Larutan basa bersifat kaustik, artinya jika dikena kulit terasa licin seperti sabun. Pada umumnya, basa adalah senyawa ion yang terdiri dari kation logam dan anion O-. Nama senyawa basa sama dengan nama kationnya yang diikuti kata hidroksida. Tata nama senyawa garam. Garam adalah senyawa ion yang terdiri dari kation basa dan anion sisa asam. Rumus dan pemberian nama senyawa garam sama dengan senyawa ion. Tata nama senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa-senyawa karbon dengan sifat-sifat tertentu. Banyak senyawa organik mempunyai nama lazim atau nama dagang. Nah, persamaan reaksi. Persamaan reaksi menggambarkan reaksi kimia yang terdiri atas rumus kimia, zat-zat bereaksi, dan zat-zat hasil reaksi disertai koefisien dan fasa masing-masing. Menuliskan persamaan reaksi. Hal-hal yang digambarkan dalam persamaan reaksi adalah rumus kimia zat-zat bereaksi di sebelah kiri anak panah dan zat-zat hasil reaksi di sebelah kanan anak panah. Anak panah dibaca dengan arti membentuk atau bereaksi menjadi. Nah, penulisan persamaan reaksi dapat dilakukan dalam dua langkah, yaitu yang pertama menuliskan rumus kimia zat-zat bereaksi dan produk lengkap dengan keterangan tentang wujudnya. Yang kedua, penyetaraan, yaitu memberikan koefisien yang sesuai sehingga jumlah atom ruas kiri sama dengan jumlah atom ruas kanan. Nah, rumus kimia zat-zat. Zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dinyatakan oleh rumus kimianya. Rumus bereaksi diletakkan di ruas kiri dan hasil reaksi diletakkan di ruas kanan. Kedua ruas dihubungkan oleh tanda panah yang menyatakan arah reaksi. Koefisien reaksi dinyatakan jumlah partikel dari setiap bereaksi dan produk reaksi Perhatikan rumus perhitungan jumlah atom. Nah, hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia terdiri dari beberapa penemuan ahli. Yang pertama, hukum kekekalan massa. Nah, hukum kekekalan massa ini ditemukan oleh Anthony Lavoisier telah menyelidiki massa-massa sebelum dan sesudah reaksi. Lavoisier menimbang zat sebelum bereaksi, kemudian menimbang hasil reaksinya. Ternyata massa zat sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Lavoisier menyimpulkan hasil penemuannya dalam suatu hukum yang disebut hukum kekekalan massa. Hukum perbandingan tetap. Pada tahun 1799, Joseph Lawes Proust menemukan suatu sifat penting dari senyawa yang disebut hukum perbandingan tetap. Berdasarkan penelitian terhadap berbagai senyawa yang dilakukannya, Proust menyimpulkan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tentu dan tetap. Hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Ini Dalton merumuskan hukum kelipatan perbandingan
yang berbunyi, jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa-massa salah satu unsur dalam senyawa-senyawa tersebut sama, sedangkan massa-massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Terus hukum perbandingan volume. Hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac dapat kita nyatakan sebagai berikut. Perbandingan volume gas-gas sesuai dengan koefisien masing-masing gas untuk dua buah gas. Misalnya gas A dan gas B yang tercantum dalam suatu persamaan reaksi berlaku hubungan volume A bagi volume B sama dengan koefisien A per koefisien B. Jadi volume A sama dengan koefisien A dibagi koefisien B dikali volume B. Perhitungan kimia. Perhitungan kimia yang pertama itu ada konsep mol. Nah, hipotesis Avogadro pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah volume yang sama pula. Yang kedua, mol. Satuan jumlah zat dalam ilmu kimia disebut mol. Satuan mol zat mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram C pangkat 12 yaitu 6,02 kali 10 pangkat min 23 partikel. Jumlah partikel ini disebut sebagai bilangan Avogadro. Partikel zat dapat berupa atom, molekul, atom, ion. Ini dicantumkan oleh Martin S. Silverberg tahun 2000. Nah, massa molar. Massa molar menyatakan massa yang dimiliki oleh satu mol zat. Persamaannya untuk partikel berupa molekul senyawa, maka Mr sama dengan jumlah AT. Jumlah AT. Hubungan jumlah mol dengan massa zat adalah M sama dengan N kali MM, atau massa sama dengan N kali AR, atau massa sama dengan N kali MR. Jadi banyaknya mol N sama dengan massa per AR atau N sama dengan massa per MR. Volume gas molar. Volume gas molar. Volume gas molar yaitu hipotesis Avogadro mengatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah partikel yang sama pula. Jadi persamaannya V sama dengan N kali Fm. V sama dengan N kali Vm, di mana V itu ada volume gas, N jumlah mol, dan Vm sama dengan volume molar. Nah, pada keadaan standar. Pada keadaan standar, persamaannya itu PV sama dengan nRT. Nah, kondisi pengukuran gas pada suhu 25 derajat Celcius dalam tekanan 1 atm disebut keadaan kamar dan dinyatakan dengan RTP atau Room Temperature and Processor. Nah, P ini ialah tekanan, V sama dengan volume gas, N jumlah mol, R tetapan gas sama dengan 0,082 L atm per mol K, dan T sama dengan 0 derajat Celcius atau sama dengan 298 Kelvin. Nah, itu pada volume standarnya menggunakan Kelvin, dan nilai R-nya itu R atau tetapan gasnya itu 0,082 L atm per mol Kelvin. Nah, pada keadaan tidak standar, eh, yaitu PV
PV sama dengan NRT, N besar ya. N kecil ya. Sorry, ini salah. N kecil seharusnya ini. Mohon maaf, salah di sini. N kecil juga, yaitu tekanan, tapi dia pada mohon maaf pada keadaan tidak standar itu N kecil ya, bukan N besar. Nah, masuk di komposisi zat. Komposisi zat yaitu persen massa komponen sama dengan massa komponen per massa zat kali 100%. Pada komposisi zat secara teoritis, persen massa unsur dalam senyawa persen, maka angka indeks kali AR unsur per MR senyawa kali 100%. Menentukan rumus kimia zat. Menentukan rumus kimia empiris zat. Dalam menentukan rumus empiris, perbandingan mol unsur-unsur dalam zat harus berupa perbandingan paling sederhana. Yang kedua, menentukan rumus molekul zat. Untuk menentukan rumus molekul, maka rumus empiris N sama dengan rumus molekul dengan N bilangan bulat. Nah, nilai N dapat ditentukan jika rumus empiris dan massa molekul relatif atau MR zat diketahui. MR rumus molekul sama dengan N kali MR rumus empiris. Stokiometri reaksi. Arti koefisien reaksi. Koefisien reaksi merupakan perbandingan jumlah partikel dari zat yang terlibat dalam reaksi. Bereaksi pembatas. Di dalam suatu reaksi kimia, perbandingan mol zat-zat bereaksi yang ditambahkan tidak selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksi. 3. Menentukan rumus kimia hidrat. Hidrat adalah zat padat yang mengikat beberapa molekul air sebagai bagian dari struktur kristal. Sekian dari dasar materi stokiometri. Mudah-mudahan dari penjelasan ini masih banyak yang belum dijelaskan tentang contoh dan penulisan rumus-rumus sebagian belum dijelaskan pada video ini karena yang saya jelaskan di sini hanya dasar-dasarnya. Jadi untuk pembahasan contoh soal dan video dan rumus-rumus yang lain akan dibahas secara offline, bukan dalam bentuk video. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.